Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, untuk pejabat dan pegawai pemerintah, kita masih melarang untuk melakukan buka puasa bersama dan juga open house. Semoga tren yang semakin membaik ini dapat kita pertahankan. Saya minta kita semuanya tetap menjalankan protokol kesehatan, disiplin menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Silahkan melakukan mudik, cuma pastikan pada saat kita mudik, usahakan suntiknya sudah vaksinasi lengkap plus booster, itu nanti tidak perlu dites, tapi kalau baru 2 dosis, lengkap saja, belum booster, harus dilampiri tes antigen, kalau dia belum lengkap 1 dosis, harus dilampiri tes PCR. Atau alternatifnya, ya teman-teman bisa melakukan suntik vaksinasi kedua, dosis 2 atau boosternya di tempat-tempat yang nanti akan disediakan pemerintah di jalur mudik ini. Untuk mewajibkan vaksin booster maupun vaksin dosen tidak ada dasar hukumnya, baik itu hukum internasional maupun hukum nasionalnya. Dan juga menurut saya itu harus dikaitkan dengan upaya penanggulangannya. Upaya penanggulangannya itu ada dasar hukumnya, undang-undang karantina atau peraturan pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID-19. Ya, karena pemerintah sendiri nggak punya fokus. Kan tetap mendua, mau proteksi kesehatan atau mau aktifkan ekonomi rakyat. Jadi dilema itu membingungkan petugas di lapangan tuh. Karena presiden sendiri nanti presiden yang ambil alih semua itu kan. Ya oke, saya putuskan untuk mudik, saya putuskan tidak mudik. Jadi presiden mengumpankan sebuah isu untuk dia nikmati sebagai pencitraan karena dia yang akan putuskan. Jadi kita udah hafal pola itu tuh. Padahal sebetulnya orang udah nggak peduli lagi tuh mau presiden mau pencitraan apa nggak pencitraan. Faktanya adalah presiden terganggu dengan keadaan ekonomi politik, lalu mulai cari cara untuk merangkul. Ada rencana 3 periode yang mungkin bakal tertunda, maka mulai dibujuk beberapa tokoh istana, diutus ke partai-partai untuk membujuk oposisi segala macam. Jadi kita anggap aja bahwa ini satu periode di mana istana memperlihatkan kebingungannya tuh. Jadi kita nonton kebingungan sebetulnya. Karena itu petugas bawahannya juga ya mondar-mandir aja menunggu sinyal dari presiden. Diskriminatif, vaksin booster jadi syarat tarawih di masjid. Fraksi PAN, hari raya agama lain gak ada syarat vaksin booster. Anggota DPR dari fraksi PAN Gus Pardi Gaus mengkritisi aturan pemerintah yang mewajibkan jamaah salat tarawih di masjid sudah menjalani vaksin dosis ketiga atau booster. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melalui juru bicaranya mengkonfirmasi salat tarawih diizinkan menyusul menurunnya angka penularan COVID-19 di Indonesia dengan catatan masyarakat harus menggunakan masker hingga sudah dilakukan vaksinasi dosis ketiga. Menanggapi hal tersebut, Gus Pardi Gaus merasa heran dengan kebijakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tersebut. Menurutnya, saat hari besar umat agama lainnya seperti Natal, Imlek, Nyepi, dan lain sebagainya tidak ada kewajiban vaksin booster. Bahkan, event di luar acara keagamaan seperti menyambut tahun baru dan yang teranyar, event MotoGP di Mandalika beberapa hari lalu sama sekali tidak ada kewajiban booster atau persyaratan-persyaratan yang memberatkan. Lantas saat umat muslim menyambut Ramadan diharuskan booster, ada apa ini? Ujar Gus Pardi, Senin 28 Maret 2022. Syarat vaksin booster bagi umat muslim dinilai tidak adil dan diskriminatif terhadap umat muslim. Tentu hal ini akan menambah beban bagi masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran dan keresahan bagi umumnya masyarakat yang ingin sholat tarawih di masjid, ujar politisi PAN ini. Anggota Komisi 2 DPR ini mengatakan, regulasi pemerintah seharusnya tegas dan tidak mensla-mensle. Pemerintah selayaknya menjadi teladan dan mengayomi seluruh rakyat dengan memberlakukan aturan berkeadilan bagi seluruh umat beragama.
Jangan malah menghadirkan keputusan yang tidak sehat dan tidak objektif, yang bisa membuat mayoritas warga negara merasa diberlakukan tidak adil. Menantu Habib Rizik Syihab, Habib Muhammad bin Hussein Alatas, meminta umat muslim tak tinggal diam dengan ketidakadilan yang dialami para ulama akhir-akhir ini. Salah satu yang menjadi sorotan Ketua Umum Front Persaudaraan Islam atau FPI itu adalah dugaan kriminalisasi yang dialami sang ayah mertua Habib Rizik Syihab. Menurut dia, dengan diamnya umat muslim sama dengan membiarkan kezoliman di muka bumi, apalagi jika hal itu dialami oleh keturunan Nabi Muhammad seperti Habib Rizik. Dirinya berpendapat proses hukum yang dialami Rizik mencerminkan ketidakadilan. Cuma gara-gara ngomong baik-baik saja dituntut 6 tahun, divonis 4 tahun setelah dibandingkan turun jadi 2 tahun. Saya mau tanya, kira-kira layak atau tidak dipenjara? Tanya Habib Muhammad bin Hussein Alatas di hadapan sejumlah jamaah dalam sebuah video yang tayang di akun YouTube Ababil Pro 4 dikutip pada Senin 28 Maret 2022. Terkait hal itu, lantas menceritakan kisah sebuah surat yang dituliskan Nabi Muhammad tapi direndahkan oleh seorang raja Persia. Kelakuan sang raja membuat Allah murka. Itu surat, benda mati tapi Allah marah karena ada nabi yang direndahkan. Nah, ini keturunannya diborgol, pakai baju tahanan, kurang ajar. Ulama, imam besar, dalam darahnya mengalir darah nabi, mewarisi ilmunya nabi, darahnya Rasulullah. Makanya saudara jangan diam, kalau diam sama saja rela. Tuturnya dengan nada berapi-api. Diamnya kalian ketika imam besar dihinakan, sama saja kamu rela terhadap penista imam besar. Hati-hati, kita bakal mati dan kita bakal ditanya dimintai pertanggungjawaban sama Allah, sambungnya. Kami yakin penghinaan diborgol tidak merendahkan. Itu justru meninggikan derajat beliau, Rizik. Beliau dipenjara karena juga kehormatan syariat Nabi. Beliau tegar, beliau sabar. Dia menyadarkan segalanya pada Allah. Lantas apa yang kita perbuat? Beliau di dalam masih berjuang, timpalnya lagi. Menurut Habib Muhammad, sang mertua tidak salah. Sebab apa yang ia sampaikan sesuai dengan akhlak seorang muslim. Saat itu, Habib Rizik ditanya tentang kondisi kesehatannya dan ia menjawab baik-baik saja. Itu kan jawaban sesuai akhlak Islami. Ditunjukkan para sahabat, ketika ditanya apakah sakit, dia jawab baik-baik saja. Kalau itu dijadikan kesalahan, rela atau tidak? Akhlak dikriminalisasi, rela atau tidak? Tanya lagi dia. Tidak, jawab sejumlah jamaah diakhiri teriakan takbir. Untuk diketahui, Habib Muhammad bin Hussein Alatas telah ditunjuk sebagai Ketua Umum FPI. Hal itu sempat diumumkan saat aksi damai bela Islam beberapa hari lalu.